teman-teman supporter dan semua pencinta Persela, ya, apabila kalian ingin memiliki atribut-atribut Persela, kostum seragam Persela, baju pesiar Persela, jangan lupa Persela Store, semua lengkap di sana. Ayo kita sama-sama datang ke Persela Store, miliki segala atribut Persela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan teman-teman supporter El Amania dan Kurva Boys. Bravo Persela. Oke, dalam kesempatan ini sama-sama kita tahu bahwa kondisi saat ini memang terasa kurang nyaman bagi kita semua para stakeholder sepak bola Indonesia, ya, di mana kita harus mengikuti aturan pemerintah, di mana kita harus lockdown yang awalnya dimulai dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20, terus saat ini udah resmi dilanjutkan sampai tanggal 25. Jadi seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini saya coba beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman media dari Persela yang akhirnya mereka mencoba untuk membangun semangat kita supaya tidak luntur dengan kondisi kita saat ini, kondisi sepak bola yang seperti ini. Saya coba menjawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman supporter. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu semangat baru kita untuk tetap mendukung tim Persela. Yang jelas saya yakinkan teman-teman bahwa percayalah bahwa di dada kami saat ini, kepentingan kami saat ini hanya satu, yaitu untuk Persela yang berprestasi, seperti itu. Oke, saya langsung aja. Di sini ada pertanyaan pertama, gimana coach kabarnya? Alhamdulillah, saya dengan keluarga baik-baik, semuanya baik-baik, ya, sehat-sehat. Dalam kesempatan ini juga mungkin saya perlu sampaikan beberapa pesan buat teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, ya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya dalam hal ini, tim kita libur, insya Allah juga kita perpanjang liburnya sampai tanggal 25. Dari libur awal kemarin saya tidak pulang dan saya ada tetap stay di Lamongan, karena saya berpikir dengan stay-nya saya di sini maka fokus tim mungkin agak berbeda. Ya, walaupun mereka teman-teman pemain semuanya, para pemain pulang ke daerah masing-masing, ya, pulang ke rumah masing-masing, tapi kita kasih PR buat mereka untuk melaksanakan program-program latihan yang kita berikan, dan mereka harus report ke kita setiap hari. Nah, saya yakin dengan keberadaan saya di Persela ini mungkin secara psikologis itu akan membawa dampak yang baik untuk tim, bahwa oh ya, Coach Iwan aja nggak pulang, Coach Iwan aja masih stay di Lamongan. Jadi mudah-mudahan ini juga berdampak baik untuk keseriusan pemain-pemain kita di dalam menjalankan program-program latihan secara mandiri. Oke, di sini ada pertanyaan kedua. Sempat ditunda pelaksanaan liga dan ada perpanjangan PPKM. Apa dampak bagi pemain? Oke, sempat ditunda pelaksanaan liga. Saya percayalah sangat manusiawi kalau memang ada penurunan motivasi dari pemain yang awalnya kita sudah ready, ya, mempersiapkan secara keseluruhan, baik secara conditioning, secara taktikal yang sifatnya teknis. Terus ada yang lebih terpenting adalah prepare of mentality. Jadi saya kira pemain pasti sudah mempersiapkan itu, tapi dengan ditundanya kompetisi artinya juga dampak daripada diperpanjangnya masa lockdown. Saya percaya juga bahwa pemain-pemain pasti agak sedikit mengalami penurunan dalam hal semangat, motivasi.
Tapi dalam hal ini saya mencoba dari awal kehadiran saya di Persela, saya ingin membangun satu filosofi, ya, bahwa kita adalah tim underdog yang kita harus siap kapan saja. Pada saat bertempur kita harus siap kapan saja dan di mana saja. Jadi artinya suasana atau kondisi sepak bola Indonesia yang kalau boleh jujur memang agak kurang menentu dalam hal schedule. Dalam hal ini saya sebagai pemimpin di tim ini yang dipercaya manajemen sebagai head coach di sini mencoba untuk tidak membuat pemain-pemain itu cengeng. Karena apabila kita siapkan mental pada saat kita terjun di sepak bola Indonesia, makanya mestinya kita sudah harus menyiapkan semua mental kita dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, bahwa kalau kita sudah bertekad ya masuk ke sepak bola Indonesia, kita harus sudah siapkan mental kita dengan kondisi sepak bola Indonesia. Apa salah satunya? Memang terkadang kita selalu berubah-ubah dalam hal schedule. Nah, di sini saya selalu menekankan kepada tim bahwa kita tidak boleh cengeng, boys. Ya, kalau kita mau berprestasi, salah satunya adalah sifat pantang menyerah itu harus kuat ada di dadanya kita. Apalagi saat ini kita tim Persela, kita bukan tim yang bertabur bintang, kita bukan tim besar yang glamor dengan mengeluarkan banyak uang terhadap pembelanjaan pemain, tapi kita adalah underdog yang siap untuk pergi ke atas. Jadi itu salah satu filosofi yang coba saya bangun dari awal semenjak keberadaan saya di sini. Jadi salah satu kuncinya adalah kita harus selalu bersama-sama, kita kompak, disiplin, fokus, itu adalah harga mati. Next, apakah secara psikologis ini juga akan mempengaruhi mental pemain maupun Coach Iwan sendiri? Saya rasa pertanyaan kedua dan ketiga tadi udah saya jawab ya secara bersamaan. Kalau secara manusiawi mungkin berpengaruh, tapi kita tidak boleh cengeng dengan itu. Ya, kita tetap harus siap, kita harus tetap fokus sampai akhirnya kita masuk ke dalam hari pertandingan yang sebenarnya. Pertanyaan keempat, porsi latihan dikurangi atau tetap sama? Dari awal kita membuat satu program, ya, karena mustahil, sangat mustahil kalau di situ sifatnya develop atau membangun. Tapi semua program-programnya kita sifatnya di situ adalah maintenance. Jadi umumnya adalah conditioning maintenance. Sama dengan perpanjangan liburnya kita seperti ini, artinya kita akan tetap melanjutkan program maintenance-nya kita dalam hal conditioning. Karena memang dengan program mandiri ini jujur aja kita hanya bisa memberikan porsi untuk maintenance of physical kepada pemain, tapi kita tidak bisa memberikan yang sifatnya taktikal, baik individual taktikal, grup taktikal maupun tim taktikal. Insya Allah kalau pemain disiplin menjalankan semua program-program ini, saya yakin besok pada saat kita berkumpul bersama, kami tim pelatih tidak terlalu repot karena tim harus kembali dari nol lagi. Jadi mudah-mudahan dengan program mandiri yang kami berikan, mereka bisa menjalankan dengan baik sehingga pada saat mereka berkumpul kita tetap start dari level yang sedikit lebih tinggi dibanding pada saat yang kita kemarin start dari awal. Pertanyaan kelima, harapan Coach Iwan tentang nasib liga ini. Kalau saya pribadi sangat berharap mudah-mudahan liga ini tetap berjalan. Karena apa? Karena saat ini kita Indonesia menjadi sorotan karena kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia under 20, ya, under 20. Kompetisi, ya, kompetisi saya rasa itu satu hal yang paling penting, satu poin terdepan yang harus dilakukan oleh sepak bola Indonesia. Ya, karena tanpa kompetisi itu semuanya akan nothing. Sekarang kita lihat kalau misalnya tim nasional dalam hal pengerekrutan pemain, dari mana
coach di tim nasional sekarang katakanlah Sintayong, dari mana dia akan merekrut pemain-pemain terbaik tanpa ada barometer mereka pemain-pemain ini di kompetisi yang sebenarnya. Jadi saya pribadi sangat berharap dalam hal ini kepada pihak terkait, kepada federasi sepak bolanya kita yang mungkin juga bekerja sama dengan pihak pemerintah, bagaimana caranya insya Allah kompetisi harus tetap berjalan. Ya, karena kalau misalnya kita bilang alasannya masalah COVID, alhamdulillah kemarin sepak bola sudah berjalan dengan baik pada saat kita melakukan percobaan di Piala Kemenpora dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, dan hasilnya sama-sama kita tahu sangat positif untuk sepak bolanya kita. Nah, jadi kalau misalnya Piala Kemenpora kemarin, saya kira bisa dijadikan barometer, satu contoh bagaimana kita bisa melaksanakan sepak bola, bagaimana kita bisa melaksanakan pertandingan, bagaimana juga kita bisa melaksanakan kompetisi dalam suasana COVID seperti sekarang. Sekali lagi, saya pribadi sangat berharap kepada pihak-pihak yang terkait, mudah-mudahan kompetisi kita tetap berjalan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu semangat baru buat teman-teman supporter ya, El Amania dan Kurva Boys. Dalam kesempatan ini dengan saya sampaikan membuat satu event-event yang seperti ini, dan saya jujur aja secara pribadi saya senang sekali, dan mudah-mudahan teman-teman media bisa memfasilitasi apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman supporter. Dengan senang hati saya sangat terbuka. Saya berprinsip mudah-mudahan kalian akan lebih kenal kepada saya. Satu prinsip saya, pada saat kita berjalan bersama-sama itu akan menjadi satu kekuatan. Jadi dalam hal ini kita Persela bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik antara kami tim pelatih dengan manajemen, antara kami dengan pemain, antara kami di tim dengan teman-teman supporter. Karena kami yakin dan saya pribadi sangat percaya bahwa dukungan dari teman-teman supporter adalah satu ledakan motivasi dari tim ini. Jadi saya dalam kesempatan ini juga sangat bermohon ya untuk supporter, untuk teman-teman supporter untuk mensupport kita selalu. Dan kami akan insya Allah kami berjanji untuk bekerja maksimal demi kepentingan dan kemajuan Persela yang kita cintai. Bravo Persela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.